Kurang kawitan bae sadayana supados teu nyangkolong kana waktos mumpung aya jalmi limaan dieu nya cekap kana kuota ketentuan P4TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendaknya kita bisa berkumpul di mengadakan Vicon ini ya melalui aplikasi Zoom. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita umatnya yang insya Allah selalu taat kepada aturan beliau. Bapak dan Ibu semua, mohon maaf saya mengundang Bapak dan Ibu untuk mengadakan Vicon di Zoom ini karena saya memiliki kewajiban yang ditugaskan oleh P4TK IPA Bandung untuk mengadakan diseminasi hasil diklat. Ya. Diklat tersebut diadakan pada tanggal 6 tanggal 15 Juni ya, sampai tanggal 3 Juli 2020. Nah, diklat yang saya ikuti adalah temanya adalah diklat model pembelajaran radek ya, berorientasi engineering ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu model belajar radek ini. Kalau saya dulu itu baru mendengar ya namanya saja, apa itu radek ya. Nah, izinkan saya untuk berbagi untuk berbagi screen ya Bapak dan Ibu. Nah, ini terlihat oleh semuanya. Halo? Kelihatan semuanya? Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita akan saya akan mendesimasikan hasil diklat radek ini. Ya. Radek ini atau model pembelajaran radek berorientasi engineering ini, apa itu radek ya? Nah, ini ternyata radek ini adalah sebuah bukan singkatan ya yang tepat itu, akronim ya, akronim dari R-nya adalah read atau membaca, A-nya adalah answer atau menjawab, D-nya adalah discuss atau diskusi, E-nya adalah explain atau menjelaskan atau menerangkan, sama-sama saja ya, dan create ya atau menciptakan. Jadi radek ini kalau sekilas mah ya agak seperti agak aneh gitu ya namanya. Tapi ternyata itu adalah sebuah akronim ya dari kata read, answer, discuss, explain, dan create. Bapak dan Ibu. Nah, disingkat jadi radek ya. Nah, radek ini ya. Jadi model pembelajaran radek adalah sebuah model pembelajaran yang tahapannya itu pertama siswa disuruh membaca dulu ya. Tentu saja arti membaca di sini adalah luas ya. Bisa membaca, bisa menonton ya, bisa wawancara ya dengan narasumber. Jadi arti read di sini atau membaca di sini luas pengertiannya. Answer ya di sini menjawab. Tahap keduanya setelah siswa membaca adalah siswa menjawab. Menjawab apa di sini? Nah, ternyata di sini sebelum siswa ditugaskan untuk membaca,
maka siswa kita beri dulu jawabannya, ya, diberikan dulu, bukan jawabannya, pertanyaannya, maaf ya, diberikan dulu pertanyaannya, ya. Jadi sambil diperintahkan untuk membaca, siswa sambil diberi pertanyaannya. Nanti siswa disuruh untuk menjawab pertanyaan yang diberikan setelah siswa menjawab. Tuh ya. Setelah itu siswa mendiskusikan, ya. Nah, kalau membaca dan menjawab tadi dikerjakannya di mana tepatnya? Tepatnya itu adalah di rumah, ya, di rumah siswa, di tempat kediaman siswa masing-masing. Nah, kalau diskus ini adalah dikerjakannya di sekolah bersama guru, ya. Diskus atau mendiskusikan. Apa yang didiskusikan di sini? Yang didiskusikan adalah hasil membaca dan menjawab pertanyaan oleh siswa di rumah masing-masing. Kalau ada yang sulit, didiskusikan secara kelompok, ya. Nanti setelah selesai diskusinya, lalu perwakilan kelompok menerangkan hasil diskusinya di depan kelas bisa atau di tempat masing-masing bisa. Nah itu. Nanti guru akan memberikan umpan balik ya terhadap hasil diskusi. Ya. Nah, umpan balik tersebut itu ada pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap explain atau menjelaskan. Ya. Jadi pada saat tahap explain ini siswa diberi penjelasan tentang materi belajar hari itu, ya. Itu pada explain dan juga hasil diskusinya. Dijelaskan apa ya kelebihannya, apa yang sudah diberi oleh siswa, kemampuannya atau pemahamannya dan lain-lain. Nah, setelah tahap menjelaskan ini, lalu tahap selanjutnya adalah siswa membuat sebuah tahap create ya. Ya, tahap create itu siswa bersama guru ya difasilitasi oleh guru meng-create suatu karya ya. Karyanya bisa berupa apa saja, bebas ya. Bisa sebuah puisi kalau bahasa Indonesia ya, atau cerpen atau sajak atau apa saja kalau bahasa Indonesia ya. Kalau IPA mungkin bisa membuat seperti alat itu seperti perkembangbiakan kecambah misalkan, nah itu ya, atau karya lain ya, itu disesuaikan dengan pembelajarannya pada hari itu ya, pada saat itu. Nah itu Bapak dan Ibu yang disebut dengan metode belajar Tradek ini. Nah, Tradek ini dikembangkan oleh siapa? Nah, ya. Tradek ini dikembangkan oleh Wahyu Sopandi ya. Pak Wahyu Sopandi ini adalah dosen di UPI Bandung dan pengembangnya adalah Pak Hairun Anwar ya. Ini adalah Widya Iswara di PMK. Ini yang penemu dan pengembangnya ya Bapak dan Ibu. Halo? Halo Kadamu? Ya. Halo? Tunggu dulu ya Bapak dan Ibu. Ini ada trouble sedikit, ada masalah. Nah, kalau tadi adalah metode model belajar Tradek ya Bapak dan Ibu. Sekarang apa yang dimaksud dengan
pembelajaran engineering ya, karena tadi judulnya adalah model pembelajaran Radek berorientasi engineering ya. Nah, ternyata pembelajaran engineering ini adalah pembelajaran yang di dalamnya itu ada proses mendesain. Mendesain apa? Seperti mendesain mesin ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau insinyur itu membuat mesin, nah seperti itulah pembelajaran engineering itu ya. Kalau membuat mesin, ternyata insinyur itu tahap-tahap kerjanya adalah satu, identify the need ya, atau mengidentifikasi kebutuhan atau masalah. Yang kedua adalah research the need atau problem ya, atau meneliti kebutuhan atau masalah. Yang ketiga adalah develop possible solution atau membangun solusi yang mungkin ya, beberapa solusi yang mungkin. Lalu keempatnya adalah select the best solution atau memilih solusi yang terbaik ya. Yang kelima adalah construct the prototype ya, prototype atau membangun prototipenya. Lalu test dan evaluate the solution atau menguji dan mengevaluasi solusi yang berupa prototipe tadi. Dan yang ketujuh adalah communicate the solution. 8, redesign the re-evaluate ya. Jadi ini adalah ke-8 itu mendesain ulang atau mengevaluasi ulang. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kerja insinyur dalam membuat mesin atau engineering. Nah, ini oleh penemunya Pak siapa tadi? Wahyu Supandi dan Pak Khairun ini dimasukkan ke dalam model belajar Radek tadi ya. Nah, jadi kerja insinyur ini dimasukkan ke dalam apa namanya? Radek tadi ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini ya. Nah, pembelajaran engineering ini merupakan sebuah siklus ya. Tadi kerja insinyur ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah kerja siklus dari membuat sebuah mesin ya atau engineering. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi yang nama pembelajaran engineering itu adalah pembelajaran yang di dalamnya itu ada tahap-tahap mendesain seperti insinyur mendesain mesin. Tentu saja nanti dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kalau sudah mengetahui tentang engineering ini, maka kita akan lanjut ke definisi tadi sesuai dengan judul diseminasi ini ya, yaitu definisi model pembelajaran Radek yang berorientasi engineering. Jadi yang namanya model pembelajaran Radek berorientasi engineering adalah model pembelajaran Radek ya yang dalam tahap create atau menciptanya melaksanakan proses desain engineering. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti tadi Radek engineering itu satu tahap pertama adalah membaca dulu, lalu menjawab, lalu mendiskusikan, lalu explain, menjelaskan, lalu menciptakan create-nya. Nah, dalam tahap create ini atau check-nya itu ya dimasukkan engineering tahapan-tahapannya yang tadi ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Jadi model pembelajaran Radek berorientasi engineering adalah model pembelajaran Radek yang dalam tahap create-nya atau menciptanya itu melaksanakan proses desain engineering pada Ibu ya, atau seperti proses pembuatan mesin. Nah ini sintaksnya Bapak dan Ibu, nah, ya, atau langkah-langkahnya. Langkahnya pertama membaca. Nah, membaca ini seperti tadi, luas Bapak dan Ibu ya, bisa membaca buku siswa atau buku apa saja, atau membaca di internet, atau menonton televisi, menonton video di YouTube, bisa ya. Jadi luas pengertiannya. Lalu
tadi, nah answer ya, menjawab. Maksudnya tadi pada tahap sebelum membaca ini siswa diperintahkan untuk apa namanya, untuk diberi pertanyaan ya. Pertanyaannya sesuai dengan indeks, bukan indeks ya, sesuai dengan indikator ya pembelajaran hari itu, sesuai indikator ini pertanyaannya. Lalu siswa setelah membaca menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, ini dilakukan di rumah masing-masing. Nah, setelah itu di sekolah siswa bersama berkelompok ya dengan difasilitasi oleh guru mengadakan diskusi kelompok tentang jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru ya. Setelah diskusi siswa disuruh untuk menjelaskan hasil diskusinya secara bergiliran tiap-tiap kelompok. Ini bisa menjelaskannya bisa di tempat kelompoknya atau di depan kelas. Setelah itu, setelah diskusinya selesai, siswa diberi penjelasan tentang hal-hal yang sudah dikuasai oleh siswa, pengetahuannya atau keterampilannya apa yang sudah dikuasai, dan yang belum dikuasai oleh siswa dijelaskan oleh guru. Nah, ini kepada Ibu. Setelah explain, siswa difasilitasi untuk membuat sebuah karya atau membuat sebuah penciptaan atau create ya. Nah, membuat create ini langkah-langkahnya, nah ini seperti tadi langkah-langkahnya. Kerja insinyur itu yang tadi ada 8 ya. Nah, disederhanakan ya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi yang pertama tahapnya adalah invite. Nah, ini adalah engineering-nya Bapak dan Ibu ya. Invite, explanation dan solution ya. Explore, discover atau create dan take action. Invite itu adalah seperti tadi mengidentifikasi kebutuhan ya dan mencari solusinya. Nah, kalau explain itu adalah tahap yang ketiga dan keempat itu tadi menganalisa data ya, jadi atau mencari yang terbaik dari solusi. Tuh. Lalu explore dan discover create itu adalah menguji coba solusi tersebut atau karya yang dibuat oleh siswa. Lalu tahap selanjutnya take action adalah memperbaiki kekurangan pada hasil karya siswa. Itu pada Ibu ya. Ini mungkin itu saja sebagai permulaan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi Radek itu kesimpulannya adalah sebuah model belajar yang memiliki sintaks atau tahapan-tahapan. Yang pertama membaca atau read, yang kedua answer atau menjawab, yang ketiga discuss atau mendiskusikan, yang keempat adalah explain atau menjelaskan, yang keempat tadi ya, yang kelima adalah create atau menciptakan sebuah karya ya. Lalu pada tahap create-nya itu dimasukkan unsur desain engineering ya kepada Ibu. Di mana prosesnya itu disederhanakan. Kalau tadi ada 8 langkah menjadi 4 langkah saja. Yang pertama invite, yang kedua explanation, yang ketiga explore, yang keempat take action. Nah, itu saja kesimpulannya tentang model belajar Radek orientasi hanya jawab setelah kegiatan saya menjelaskan Bapak dan Ibu ya. Hanya itu saja kegiatan diseminasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.